Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, untuk pada hari ini, kesempatan kali ini insya Allah saya Siti Nur Asia dari Prodi PAI semester 5 akan memaparkan sedikit materi tentang akhlak, etika, moral, dan budi pekerti terhadap sesama muslim. Baiklah, sebelum kita berlanjut kepada materi yang selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari akhlak, apa itu pengertian dari sebuah etika, apa itu pengertian dari sebuah moral, apa itu pengertian dari budi pekerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan insya Allah satu persatu. Nah, di sini ada akhlak. Apa sih itu akhlak? Nah, akhlak di sini adalah dalam bahasa Indonesia diartikan budi pekerti atau kelakuan. Nah, sehingga secara implisit jika disebut akhlak maka kelakuan baik atau budi atau berbudi. Nah, ya. Nah, kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, kata akhlak di sini yaitu berasal dari akar kata yang sama dengan khalaqa yakhluqu khuluqan, yang berarti menciptakan dan ciptaan. Nah, yang kedua, apa sih itu moral? Nah, moral di sini yaitu moral berasal dari bahasa Yunani klasik, dari kata etikos dan etos yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat 3 kata yang diturunkan yang saling berkaitan, yaitu etik, etiket, dan etika. Nah, etik berarti nilai moral yang menyangkut benar atau salah yang dianut oleh masyarakat. Nah, sedangkan etiket berarti tata cara, kaidah, perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat dalam memelihara hubungan baik antar sesama, seperti itu. Nah, dengan demikian terlihat bahwa etika sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, ya, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku, juga berhubungan sangat erat dengan hati nurani, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada moral. Apa sih itu moral? Nah, moral itu berasal dari kata morales yang dari bahasa Latin. Nah, yang berarti aturan, kesusilaan atau aturan sosial tentang kesopanan. Nah, secara istilah, moral di sini diartikan juga sebagai tata aturan dalam menilai dan menentukan batas kepantasan, benar atau salah, baik atau buruk dari sebuah perbuatan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ya ini adalah budi pekerti. Apa sih itu budi pekerti? Nah, budi pekerti di sini yaitu merupakan sebuah sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun. Nah, budi pekerti merupakan sebuah sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Nah, seperti itu ya pembahasan singkatnya. Nah, baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akhlak, apa itu etika, apa itu moral, apa itu budi pekerti. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi akhlak, etika, moral, dan budi pekerti terhadap sesama muslim. Kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, senantiasa setidaknya harus melakukan 11 poin. Nah, apa sih 11 poin itu? Nah, 11 poin itu diantaranya salah satunya yaitu memberi salam apabila saling jumpa. Nah, ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, itu hendaknya kita harus memberi salam. Tidak boleh saling diem-dieman, tidak boleh saling seperti orang tidak kenal. Jadi misalnya kita bertemu dengan teman kita,
hendaklah kita mengucap Assalamualaikum Aisyah, misalnya seperti itu. Nah, nanti teman kita menjawab lagi Waalaikumsalam. Nah, itu kan enak, indah melihatnya gitu, damai melihatnya. Nah, yang kedua yaitu saling mendoakan ketika bersin. Nah, bagaimana saling mendoakannya itu? Maksudnya seperti apa? Jadi, ketika kita mendengar di sekitar kita ada orang yang bersin, hendaklah kita saling mendoakan. Nah, seperti apa? Misalnya, kita mendengar di samping kita ada yang bersin, ada teman kita yang sedang bersin, hacim gitu. Dia alhamdulillah. Nah, kita yang mendengarnya harus mengucapkan ya harmukallah. Nah, setelah kita mengucapkan ya harmukallah, hendaklah yang bersinnya, yang mendengar bacaan tersebut harus membaca yahdikumullah wa yaslihu balakum. Nah, seperti itu. Itu contoh kita saling mendoakan ketika mendengar teman kita bersin. Nah, yang ketiga yaitu tawadu atau tidak berperilaku sombong. Nah, kita sebagai umat muslim memang tidak boleh ya bersikap sombong dengan apa yang kita miliki. Walaupun misalnya kita punya rumah yang mewah, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita punya banyak harta, punya banyak perusahaan, usaha-usaha, dan lain-lain. Tetapi ketika kita berhadapan kepada saudara kita, yaitu orang muslim, kita harus bersikap biasa saja. Atau tidak memamerkan apa yang kita miliki. Seperti itu. Kita harus bisa saling menjaga perasaan. Ya, kita tidak boleh riak dengan apa yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus senantiasa bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim atau terhadap teman kita. Jadi misalnya ketika kita ingin bertanya kepada teman kita, kita harus lemah lembut. Seperti ini misalnya, Assalamualaikum Lauza, aku mau bertanya, misalnya. Kan kayak gitu enak ya, lembut. Jangan yang hei Lauza sini, aneh mau tanya nih kayak gini. Nah, itu enak apa enggak? Enggak, lebih enak lemah lembut. Nah, seperti itu ya. Poin yang selanjutnya yaitu tidak mendiamkannya selama 3 hari, lebih dari 3 hari. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, ketika kita sedang ada perselisihan atau konflik dengan sesama muslim atau saudara kita atau teman kita, itu kita itu tidak boleh mendiamkannya selama lebih dari 3 hari. Alangkah baiknya kalau misalnya kita marah atau kita melakukan kesalahan, itu hendaklah kita meminta maaf dan memaafkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh berdiam-diaman sesama saudara kita atau teman kita itu selama 3 hari, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada yang memulai dulu meminta maaf. Nah, seperti itu, tidak boleh gengsi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu memberi nasihat apabila diminta. Nah, ini ketika ada saudara kita atau teman kita datang kepada kita, mungkin menceritakan permasalahannya dalam kehidupannya, atau sedang ada konflik dengan siapa atau apa. Nah, dia meminta nasihat kepada kita untuk dirinya. Nah, hendaklah tugas kita seberusaha mungkin, sebaik-baik mungkin kita harus menasihati dengan baik, lemah lembut, dan kasih sayang. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu bersemangat dalam tolong menolong dan beramal ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kita tuh sebagai umat muslim, kita harus ringan tangan dalam hal tolong menolong, tidak boleh berat tangan. Maksudnya ketika kita melihat teman kita yang sedang kesusahan, itu hendaklah kita harus segera membantunya semampu dan sebisa kita. Nah, seperti itu. Jangan kita melihat teman kita yang sedang kesusahan, kita masa bodoh, kita tidak peduli. Itu tidak boleh. Karena apa? Suatu saat pasti kita pun akan
membutuhkan pertolongan dari saudara kita atau teman kita sesama muslim. Nah, seperti itu. Dan kita juga harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang poin yang selanjutnya yaitu kita harus menutupi aib saudara kita. Jadi, ketika kita mengetahui aib dari saudara kita atau teman kita, itu hendaklah kita tidak boleh menyebarluaskan kepada orang lain. Kita harus menjaga cukup kita, Allah, dan orang tersebut yang mengetahuinya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu tidak suudzon atau berburuk sangka. Nah, ini yang sangat tidak boleh ya dilakukan oleh seorang muslim atau siapapun, ya. Belum tentu prasangka kita atau yang kita pikirkan buruk tentang seseorang itu benar, ya. Seperti contohnya misalnya kita melihat, dia kok jarang ngaji ya, dia kok kayak gini-gini ya, padahal mungkin di rumahnya dia itu misalnya dia tuh sering ngaji, sering sholat, rajin ibadah, puasa, dan lain-lain tanpa sepengetahuan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu berkata-kata yang baik dan saling memaafkan. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, kita tuh harus lemah lembut. Ketika kita berbicara dengan saudara kita, sesama muslim atau teman kita, itu tuh kita harus bertutur kata yang baik. Nah, dan kita tuh senantiasa harus memiliki sifat maaf. Ya, karena apa? Karena setiap manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, menjenguk dan mendoakan apabila saudaranya sakit, menghadiri undangan, serta menyelenggarakan jenazahnya atau memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dan mendoakannya. Nah, jadi ketika kita ada saudara kita yang sakit, itu hendaklah kita, alangkah lebih baiknya kita itu mendatanginya. Nah, mendatanginya, mendoakannya gitu, agar dia itu mendoakan itu agar dia lebih baik lagi keadaannya kelak, dia cepat sembuh. Nah, itu tuh orang yang didatangi, orang yang sakit itu akan merasa senang gitu dengan kedatangan kita, kehadiran kita, seperti itu. Nah, dan ketika kita mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu acara, usahakanlah kita harus menghadirinya. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar saling menjaga tali silaturahmi. Nah, lalu ada menyelenggarakan jenazahnya. Jadi ketika ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, nah, hendaklah kita sebagai saudaranya, sebagai teman kerabatnya itu harus mendatanginya, mendoakannya, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ya 11 poin yang harus kita lakukan setidaknya kita lakukan karena kita adalah orang muslim. Nah, di sini ada 2 ayat Al-Qur'an yang berkenaan tentang materi kita yang tadi ya. Nah, yang pertama ini ada surat Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka ilal mu'minin. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada nikmat hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat surat Al-Hijr ayat
88, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum. Nah, yang artinya janganlah kamu sekali-kali menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir. Nah, di sini maksudnya adalah cukuplah atau puaslah dengan Al-Qur'an yang agung yang Allah telah berikan, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu itu, tanpa menoleh kepada kesenangan dan kenikmatan dunia fana yang ada pada mereka. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada dari Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, la tamudanna ainaika, janganlah kamu sekali-kali menunjukkan pandanganmu. Nah, ia mengatakan Allah melarang mengharapkan apa yang dimiliki oleh kawannya. Nah, Mujahid mengatakan tentang ila ma mata'na bi azwaja minhum, kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kaya. Jadi di sini itu kita itu tidak boleh menginginkan atau iri terhadap apa yang orang lain inginkan. Nah, itu yang tadi minhum. Nah, itu minhumnya itu siapa? Orang-orang kaya. Nah, seperti itu. Kita senantiasa harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, di sini ada ayat kedua, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itulah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat. Dalam tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 10 ini, yakni innamal mu'minuna ikhwah. Nah, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, yakni semua saudara seagama. Jadi kita itu umat muslim adalah saudara, yaitu saudara seagama. Sebagaimana banyak hadis Rasulullah menjelaskan, diantaranya yaitu al-muslimu akhu muslimi, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang-orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada lagi masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtakai minhu udun tada'ai lahu sairul jasadi bisyahri wal humma. Nah, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini maksudnya adalah pertikaian, apalagi peperangan antara kaum mukmin merupakan kezoliman atau aniaya dan laksana sakitnya tubuh. Nah, maka surat Al-Hujurat ayat 10 ini memberikan panduan untuk mukmin lainnya harus berusaha menambahkan keduanya. Jadi ketika ada umat muslim atau saudara muslim yang sedang memiliki perselisihan, itu senantiasa kita sebagai saudaranya pula harus berusaha mendamaikan keduanya. Nah, seperti itu. Nah, Allah juga memerintahkan fa'aslihu baina ahwaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10.
Nah, Allah juga memerintahkan untuk senantiasa bertakwa dalam segala urusan dan mendamaikan saudara termasuk implementasi takwa. Dan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap saudaranya sesama Muslim. Nah, jadi suatu ketika atau suatu hari pada sebuah kunjungan beliau yaitu Rasulullah mengerjakan sholat di rumah sahabatnya ya. Nah, seusai sholat beliau bertanya, di mana kegerangan Malik bin Dahsyum? Nah, lalu ada seorang yang menyahut, dia adalah orang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah segera menegur seraya berkata, jangan ucapkan demikian. Bukankah kamu mengetahui dia telah mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Nah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini saya ambil dari Muttafaqin Alaih. Yang terakhir, pesan moral dari materi kita pada hari ini atau materi kita yang tadi yaitu bahwasannya kita semua itu adalah bersaudara atau ikhwah. Antara lain yaitu semua kaum mukmin bersaudara. Persaudaraan tersebut dilandasi oleh persamaannya akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga persaudaraan di antara umat seagama dan umat beragama lain agar terjalin persaudaraan dan kekuatan. Nah, tugas kita sebagai umat muslim, saudara muslim, yaitu kita harus saling menghormati sesama, saling menyayangi sesama manusia, menghargai perbedaan pendapat, bersikap maaf kepada orang yang mempunyai salah, lalu bersifat saling tolong-menolong, rela mendamaikan orang yang sedang berselisih, tidak ada permusuhan lahir dan batin. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.